وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة الليل لكل يسرى وبدأ إسراء الخروج للسماء حتى رأى النبي ربه لنا من كل خير وانتصار وافترض عليه خمسا بعد خمسين فرض فبلغوا الأمة بالإسراء وقد خمسة بالانفراء قد فجأ صديق بتصديق له وبالخروج في القوى فأهله وهذه عقيدة متأثرة فالأوامر سلة ميسرة ندم تلك أمد مدوك من ينتمي لصديق الملوك الحمد لله وصلى وسلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأله الكريم إخلاص الأمل والتقبل لمن بها قد استقبل أبيتها من بهدي الجمل الجمل سمعتها عقيدة الأوامر من تجيب في الدين بالتمام فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ayo dengerin semua. Kapal minum, lalu saya terbang. Masa alaman yang nggak tahu? Udah disimak, ayo Bismillah. Salah biasa lah diingetin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furida alaihi qiyamu ba'di minas sa'atil lailiyah. Wa furido dan difardukan alaihi atas Siapa alaihi? wa furido dan diwajibkan siapa alaihi Atas baginda Nabi ya. Apa qiyamu ba'din, apa mendirikan sebagian minasaati dari Nyatanya dari waktu, dari jam-jam atau saat waktu ya, atau jam ya. Ayo. minasaati nyatanya dari waktu-waktu alailiyati yang bangsa sehari semalam. Alailiyati yang bangsa malam, maksudnya wa furidu alaihi sallallahu alaihi wasallam qiyamu ba'dhin minas sa'atil lailiyah. Rasul, makanya sambil lihat syarahnya, difardukan atas Rasul qiyam itu kan ini berarti kan ini pelajaran buat kita. Qiyamul lail itu menghidupkan waktu malam dengan ibadah. Kalian zikir, kalian belajar, kalian baca Quran, ya kan? Jangan mainan. Ini dengerin, malah mainan dulu. Lihat ke depan, yang lihat ke bawah. Nah ini pelajaran terus, ini kita belajar sama akhlak Rasul. Kita itu kan udah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah yang dilakukan oleh Rasul itu kita ikuti. Waktu malam, nah itu qiyamul lail. Qiyam itu maknanya bangun, lail waktu malam bangun diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Itu kalau lihat syarahnya, wa huwa ma dzakarahu wa ta'ala fi awalil muzammil biqaulihi ta'ala ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Oh itu kan ya ayyuhal muzammil, hai orang, ya asalnya ya ayyuhal muzammil, ya hai orang yang berselimut. Berselimut kan identik orang tidur kan kedinginan, selimutan kan. Nah, kum, hai bangunlah kamu alaila di waktu malam illa qalilan kecuali sedikit.
Makanya dibaca ntar surah Al-Muzammil. Ya kan, nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nasyiatal laili asyaddu wad'awwaq wa muqila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Lu nggak ada yang hafal lu. Ya kan? Itu termasuk surat dulu yang saya wiridkan. Makanya kalian suruh wiridan, ya kan pada males. Wiridan rutin itu. Yang saya wiridkan dulu nih. Ini buat kalian nggak apa-apa. Ini malam Jumat. Kalian dulu bahkan saya bukan tiap malam Jumat harian. Di antaranya surat Yasin, ya kan? Tabarok, Al-Mulk, termasuk Al-Muzammil ini, Al-Kahfi. Terlebih-lebih ini malam Jumat, doain kalian orang tuanya. Beta, bapak beta masih belum Islam Pak, lah doakan. Paham? Ya Allah, ya Tuhanku, tolong beri petunjuk kepada Bapak Martinus. Paham nggak? Ya, jangan malah mainan bercanda ya. Kalau main bercanda ya. Ya itu maksudnya. Ini kan kita baca rawi, baca berjanji. Tapi kita ngerti dari belajar berjanji itu baca sirah nabawiyah. Sejarahnya perjalanan baginda Nabi. Paham maksudnya? Nah untuk apa pedoman kita ikuti. Jadi kita sholat qiyamul lail. Ini kalian beruntung nih, berapa subuh saya nggak kemari kan. Nah itu kudu bener-bener kalian pentingkan. Udah ayo lanjut. Sambil lihat sarahnya ya, biar nggak kelimpungan. Summa nusikho. Baca dulu. Summa nusikho biqaulihi faqra'u ma tayassaru minhu wa aqimus shalah. Wa furidu alaihi rak'atani bil ghadati wa rak'atani bil asyiya. Thumma nusikha bi ijabis shalawatil khamsi fi lailatin masrurah. Ayo. Summa nusikha, kemudian disalin, dihapus. Dalam usul fikih ada pelajaran namanya nasih mansukh. Nah, yang tadinya hanya qiyamul lail digantikan dengan sholat 5 waktu. Ayo. Summa nusikha, kemudian dihapus apa biqauli. Ya apa? Apa? Kalau sarahnya apa zalika, apa itu qiyamul lail tadi. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala. Ayo sekalian baca sarahnya biar enak. Summa nusikha, kemudian dihapus aydzalika, apa itu qiyamul lail, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala. Nah itu isi ayatnya. Faqra'u ma tayassaru minhu wa aqimus shalah. Ayo faqra'u, maka bacalah olehmu semua. Faqra'u, maka bacalah kalian semua, ma pada ayat tayassaro, yang mudah, sarahnya aisahula. Tayassaro, yang mudah, apa ma minhu ay minal qur'ani, dari itu Quran. Ayo wa aqimu, dan dirikanlah siapa kalian semua. Nah itu fi'il amar ya. Kalau mufrad aqim. Nah kalau jamak ya-nya muncul, aqimu gitu loh. Ayo. Wa aqimu, dan dirikanlah siapa kalian semua as-sholata, pada sholat. Nah maksudnya tegakkanlah sholat yang tadinya qiyamul lail diganti dengan sholat. Ayo. Wa furido, dan difardukan siapa alaihi, atas baginda Nabi. Bukan, naibul fa'ilnya rok'atani. Wa furido, dan difardukan alaihi, atas baginda Nabi, dan atas umatnya maksudnya. Oke, ayo terus.
difardukan apa rakaatani apa 2 rakaat bil khodati dengan waktu pagi dalam waktu pagi warok atani dan 2 rakaat bil asiyati dalam waktu sore bil asiyati dalam waktu sore. Iya, awalnya begitu, setelah qiyamul lail dinasakh, dihapus. Nah, diganti sholat pagi 2 rakaat, pagi waktu sore. Awalnya sebelum 5 waktu. Nah, terus summa nusikho, lanjutin. Summa nusikho, kemudian dihapus apa dalika itu sholat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore. Ijabis sholawati dengan ayo coba belajar aujaba yujibu ijaban, berarti ijab apa? Wajib. Wajib. Kewajiban. Nah ya nggak apa-apa kan, belajar ayo. Bi ijabis sholawati dengan mewajibkannya sholat al-khomsi yang 5. Nah itu namanya sholat 5 waktu. Maka itu perhatikan yang kemarin saya jelaskan, al-khomsi, nggak khomsati, karena maksudnya kan sholawat. Gitu loh. Ayo. Fi lailati masrohu, dalam malam Isra Mi'rajnya baginda Nabi. Ya itu masroh dalam arti Isra Mi'raj. Fi lailati masrohu, dalam malam Isra Mi'rajnya baginda Nabi. Nah, ngerti kan? Apa maksudnya? Yang tadinya sholat disebut sholat 2 rakaat pada awal pagi dan 2 rakaat awal sore, dimansuh lagi, dihapus lagi dengan sholat 5 waktu. Awalnya kan sholat qiyamul lail tadi. Qiyamul lail berapa rakaat tadi? Ya, bebas di waktu malam. Dinasa diganti dengan sholat pagi sore, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Itu dihapus, di mansuh itu nasakhoi. Nah, kemudian diganti dengan sholat 5 waktu yang terkenal sampai saat ini yang kita lakukan. Itu prosesnya awalnya seperti itu, paham? Loh, gitu loh. Ayo lanjut. Nah ini namanya amul khuzni, nanti tahun kesedihan yang berikutnya nih. Setelah ayo wamata dan meninggal siapa? Ya mati aja, emang apa? Mati itu bukan bahasa kasar, bahasa Quran. Wamata dan mati siapa? Abu Thalibin, siapa Abu Thalib? Ya. Fi nisfi sawalin, fi nisfi sawala, dalam pertengahan Syawal. Fi sawalin, dalam pertengahan Syawal. Iya. Min asiril biasa dibaca dulu, wa mata Abu Thalibin fi nisfi Syawalin min asiril bi'sa wa azumat bimautihir raziyah wa talatuhu khadijatu ba'da salasati ayyami wa saddal bala walal muslimina ura. Ayo. Wa mata dan mati. Wa mata dan mati siapa? Abu Thalibin, siapa Abu Thalib? Iya. Finis fi Syawal lin, dalam pertengahan bulan Syawal. Ya. Min asiril bi'sati, dari tahun ke-10 diutusnya baginda Nabi. Min asiril bi'sati, asirun itu apa namanya, lafat asyarodun yang mengikuti wazan fa'ilun, ngerti kan? Nah, berarti asiril bi'sati ay ami asiril bi'sati, tahun ke-10 diutusnya baginda Nabi. Bi'sah, ngerti kan? Berarti Nabi itu kan antara umur 50 tahun, karena Rasul diutus umur 40
tahun. Tuh gitu loh. Ayo. Min asyiril bi'sati, dari tahun ke-10 diutusnya baginda Nabi. Ya. Wa azumat, Wa azumat, dan besar, agung. Wa azumat, dan besar. Nanti failnya ar-raziyah gitu ayo. Ai al-musibah. Bimautihi, dengan kematiannya Abu Thalib. Apa arizia? Ar-raziyatu ai al-musibatu. Makanya ente kalau baca kitab seperti itu kan ada kitab syarah. Baca syarah. Jadi ar-raziyah ai al-musibah kan enak. Ya kan? Ayo. Wa azumat, dan besar bimautihi, dengan kematiannya Abu Thalib. Apa ar-raziyatu ay musibatu, apa musibah? Iya. Watalat hu, ayo. Aitat tabaat hu, mengiringi itu maksudnya. Watalat hu, dan mengiringi hu, pada Kematiannya Abu Thalib. Watalat, dan mengiringi hu, pada kematiannya Abu Thalib. Siapa? Khadijah. Itu siapa? Sayyidah Khadijah. Ya, kan berarti istrinya Nabi yang paling dukung perjuangan Nabi. Yo. Terus Ba'da salah sati ayamin. Ba'da salah sati ayamin, dalam setelah 3 beberapa hari. Ya. Wasadda, dan sangat. Wasadda, dan sangat. Ini gua lagi baik aja gua ingetin ya. Ayo. Wasadda, dan sangat. Apa al-bala'u, apa bencana alal muslimina, atas orang-orang muslim. Ya. Urahu, pada apa? Wasadda, dan sangat. Apa al-balau, bencana alal muslimina, atas orang-orang Islam. Apa urahu? Lafaz urahu bidhammil aini jam'u urwatin. Wahia mawadhi'ul izrari, ya kan? Apa urahu, ya pada kekuatannya ya baginda Nabi. Setelah kalau versi di sini setelah Rasul Isra Mi'raj, kalau versi di sini ya, Abu Thalib meninggal. Abu Thalib itu kan termasuk paman, termasuk pendukungnya Nabi dari keluarga, pamannya. Ingat kan? Nah, ketika orang-orang Quraisy memusuhi Nabi, yang membela kepada perjuangan Nabi adalah Abu Thalib. Nah, setelah 3 hari meninggalnya Nabi, diikuti meninggalnya istrinya Nabi. Coba kalian bayangin, paman yang membela meninggal, 3 hari berikutnya istrinya Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini termasuk istrinya Nabi yang kaya raya, yang membela perjuangan Nabi dengan harta bendanya, meninggal. 2 orang utama yang membela perjuangan Nabi meninggal. Maka kalau kalian lihat sarahnya, itu tadi, setelah urahu wa kana sallallahu alaihi wasallam yusammi dzalikal ama amal khuzni. Rasul memberi nama tahun itu dengan nama tahun amul khuzni, amal khuzni, tahun kesedihan. Tulis, ya kan? Kenapa
disebut tahun kesedihan? Karena baginda Nabi ditinggalkan oleh orang-orang yang mencintai Nabi dan dicintai Nabi. Udah Aska, buruan lo ikut ngaji lo. Masa ngapain? Itu Aska tadi. Ntar bilangin habis naruh sayur, itu salah satu aja yang masak. Masak berdua ya enggak? Tuh. Nyambung kan? Artinya apa? Kita berjuang juga diuji sama Allah. Bukan enak-enakan aja kayak Aska, jalan sono, jalan kemari ya enggak? Enggak paham maksudnya? Weh, enak enggak orang lagi mencari ilmu? Ya banyak ujian. Lu lagi sekolah, ujian. Buktinya main rokok lu. Lu masih ngerokok. Oh, awas nih. Lah ini kita harus ngikuti, harus kuat. Mata ngantuk, Pak. Cuci muka. Bang, perut lapar, Pak. Nahan. Lagi masak. Lu paham nggak? Rasul dakwah perjuangannya habis di. Wah, udah lanjut, itu nanti berat berikutnya. Ayo. Wa auqaat Quraisyun bihi sallallahu alaihi wasallam kulla aliyah wa ammat ta'ifa yad'u sakifan falam yuhsinu bil ijabati qura wa agharru bihi sufaha awal abita fasabbuhu bi alsinatin baziyah waromauhu bil hijarati hatta khadabat bitima'ina la. Ayo. Wa auqaat dan menjatuhkan. Siapa Quraisyun, siapa? Maksudnya wa auqaat menjatuhkan. Itu kan berarti menyerang, mengintimidasi. Ya gitu ya, ayo. Auqaat dan menjatuhkan. Siapa Quraisyun? Siapa Bani Quraisy bihi dengan baginda Nabi. Iya. Menjatuhkan kula adiyatin pada semua aziyah. Aziyah itu jamaknya azan. Azah itu azah. Al-azah, penyakit. Sesuatu yang menyakitkan. Rasul diintimidasi oleh orang-orang Quraisy, maksudnya orang-orang Quraisy menjatuhkan embargo, menjatuhkan siksaan, menjatuhkan intimidasi, menjatuhkan gencetan. Lo ngerti? Mendesak kepada Nabi kulla adiyatin, apapun caranya. Semua hal-hal yang menyakitkan baginda Nabi. Biar kita tahu berjuangnya Nabi seperti itu, bukan ceramah dikasih amplop, ceramah dikasih duit, pulang dikasih berkat, dihormati, wah siapa ustaz, siapa kiai, ya enggak? Kemudian ada ini, ada tantangan pergi, paham maksudnya? Ngerti gak? Ini hakikat perjuangan seperti itu. Ini kita napak jelas, maka disunahkan. Masa tadi yang puasa cuman alpin doang? Kenapa puasa Senin Kamis walaupun sunnah? Biar kuat secara mentalitas. Begitu loh. Kenapa kalau malam disuruh melek? Dan kenapa siang nggak boleh maksiat? Kalau kalian siang ngobrol mulu, maksiat mulu, malamnya pasti dengerin Dipa sama Bunga. Pasti malam untuk bangun tahajud nggak bakalan bisa. Walaupun melek nggak mau, nuraninya nggak mau. Udah lu taruh cukup mundiri yang masak, lu ngaji sini. Masak berdua. Oke lanjut. Wa amma Lihat sarahnya. ai kosoda. Setelah Rasul diintimidasi, ayo. Wa amma dan menuju siapa Nabi. Wa amma dan menuju siapa Nabi atau Ifa pada Bani Taif. Apaan? Pada negara Taif. Kepada Taif itu wilayah lah ya. Gak usah negara, masa negara Taif ya enggak? Provinsi ya gitu.
atau Ifa pada suku Taif. Nah, gitulah. Atau Ifa pada suku Taif. Ya. Yad'u berdoa. Hale mengajak siapa Rasul. Yad'u hale mengajak siapa Rasul. Ini dakwah, makanya yad'u itu menjadi ajakannya Rasul itu kan disebutnya dakwah. Itu maksud saya gitu, Pin Erwin, ngerti gak? Kamu Erwin akhlaknya yang bagus, selamat. Kalau lu nelpon sama Bapak Martinus yang terhormat, selamat pagi Pak Martinus, apa kabar Bapak Martinus, ngerti? Jangan malah menunjukkan akhlak yang buruk. Tidak tarik lah Bapak Martinus. Paham beda? Loh, ngerti Bin Arwin? Erwin kan masih punya mak kan? Nah, iya mak. Lu gak usah sering-sering nelpon. Ngapain nelpon? Minta duit. Di Kupang jauh lebih susah dari di Bekasi. Jangan sok kaya lu. Paham? Wah, beta pengen minta duit Pak di Kupang. Keluarga lu di Kupang buat makan aja susah. Paham beta? Catat itu baik-baik. Loh gitu loh. Kayak orang Batak gua. Enggak. Ayo terus. Sakifan pada kepala. Itu Qabilah Sakif di Taif itu terdapat namanya sarahnya tuh Sakifan bifatkhin fakasrin wa huwa abu qabilatin min Hawazan asrafu Sakifin. Nah, Rasul mengajak kepada suku Taif, ya, datang kepada suku Taif, mengajak, suku Taif, ana Muhammad kemarin ad'ukum ila ibadatillah. Saya ajak kalian, itu maknanya dakwah. Lu sampingnya bocil ya sono. Bocil di depan. Lu punya kitab apa Cil? Lah ya ikut ngaji yang bener ngapa Cil? Diri. Nah begitu lu udah bocil di belakang. Aduh. Ayo. Falam yuhsinu. Itu namanya Bani Sakif. Falam yuhsinu, ayo. Falam yuhsinu, maka jangan tidak berbuat baik. Wah, pelanggaran. Ini untung gua lagi, usus gua lagi panjang nih. Ya usus gua pendek. Wah, gua semprot lu ya enggak? Falam yuhsinu. Ayo. Falam yuhsinu, maka tidak berbuat baik siapa Bani Taif bil ijabati kiro. Ayo, ijabah berarti apa? Dengan ajaba yujibu ijabatan. Menerima. Menerima. Dengan menerima tamunya kirahu aidia fatahu, pada menjamu kedatangan Nabi. Nah, kan kalau dilihat dari kronologi sebelumnya, Rasul sehabis meninggalnya, habis ditinggal wafat oleh istrinya beliau Siti Khadijah, sebelumnya lagi pamannya Abu Thalib, Rasul hijrah. Dengerin Erwin Alvin, Rasul hijrah kemana tadi? Ke Taif, dakwah kepada Bani Sakif. Itu falam yuhsinu bil ijabati kiro. Kedatangan Rasul tidak disambut dengan karpet merah, tidak disambut dengan sambutan diseduhin kopi kalau di kita. Enggak, malah itu bawahnya dimaki-maki, dihina-hina. Nah, lanjut bawahnya tuh. Wa aghrau bihi sufaha awal abidas fasabbuhu bi al sunin baziyah wa gharru, dan menguasakan siapa? Qabilah Taif, Bani Sakif. Ayo. Wa agharu, dan menguasakan. Nah itu kalian lihat sarahnya.
agharu bi fathil hamzati warra'i. Maknanya ai salatu. Salatu kan sultan gitu. Ngerti kan? Berarti menguasakan. Ngerti Don? Don maaf tuh belajar. Kalau ada kitab sarang lihat sarahnya. Ayo. Wa agoro dan menguasakan siapa Bani Taif apabila Sakif bihi dengan baginda Nabi. Iya. Menguasakan as-sufaha pada apa coba? Safihun itu loh. Saya kulus sufaha uminan nasi apa Don? Hanya lo orang nggak lajin-lajin baca terjemahan Al-Quran. As-sufaha itu sama dengan al-juhal, orang-orang bodoh. Safihun ini loh. As-sufaha apa tulis pada orang-orang bodoh, orang-orang PA. Nah, kalau bahasa kita sekarang begitu, orang mabuk suruh nyambut Nabi. Wah, no, kata kepala sukunya Muhammad datang mau ngajak dakwah sama kita. Nah, orang-orang mabuk disuruh nyambut. Ayo, kan kemarin bapak lu gitu. Ayo terus. As-sufaha pada orang-orang bodoh. Iya. Abida dan orang-orang abid itu zamannya abdun itu, para budak hamba sahaya. wa abida dan para budak. Ya. Pasabu maka kalau bahasa Jawanya misui, maka mencaci maki. pasabu maka mencaci maki. Masjid banyak ya. Pasabuhu gitu loh. Pasabu maka mencaci maki siapa sufaha wal abid ya pada baginda Nabi. Ya. Bila bi al sani Bi al sunin baziyatin. Alsun itu jamaknya lisan. Udah Don, jangan recokin. Lu ngapain Mas? Odon tadi ngapain? Saya ngelihat itu Pak. Alsun apa alsan? Apaan? Alsin. Alsin. Apa Don? Lu jangan recokin, jewer. Siapa net Junet? Alsun asin. Mau lu pikir telur asin. Nah iya kan? Dengan bahasa-bahasa itu loh. Lisan itu maksudnya lisan bahasa. Ayo. bi al sunin dengan bahasa-bahasa Ayo. diatin yang Ayo coba mikir kalian, lihat sarahnya. Bi fathil muwahhadah ba. Wa kasri zali bazi. Wasadit tahtiyati baziyah. Dan dibaca sidah huruf yang bertitik dua yaitu yaknya baziyah. Maknanya ai fakhisah. Apa fakhisah? kotor. Wa aqimus shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fakhisah fakhisah itu apa? Bahasa-bahasa keji, bahasa-bahasa kurang ajar. Nabi dicap bahasa-bahasa kasar. Ya kalau bahasa kita ya anjay. Ngerti kan? P2. Udah kata-katain habis baginda Nabi. Ini perjuangan Nabi. Jangan kalian mimpi, wah, santar ngajar, diamplopin sekian. Enggak. Dakwah itu harus siap untuk diintimidasi. Dakwah harus siap mental untuk dicaci maki. Bukan kita untuk nyari dicaci maki, enggak. Kalian berjuang, kalian berdakwah yang benar. Nah itu bukan ke Nabi benar. Tapi dakwahnya Nabi enggak dapat sambutan yang awal-awalnya begitu. Paham enggak maksudnya? Nah ini membangun mentalitas kita. Supaya sebagai dai, itu enggak boleh mata duitan juga. Jadi ayo. Waromauhu bil tadi udah dibaca belum? Baca dulu coba. Tadi udah saya baca.
wa ramahu bil hijarati hatta ghajibat bitima inallah sumada ila makkah khazinan fasa'alahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadza fil asabiyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Itu luar biasa itu. Itulah akhlaknya Nabi. Ayo. Waromau dan melempar siapa Bani Sakif Ya. pada baginda Nabi. Wah, lu minta ongkos? Punya duit nggak? Coba lihat kantongnya. Punya. Woi, goceng, woi. Ya. Ayo. Tuh lihat tuh. Dakwahnya Nabi dilempari pakai batu. Ayo. Bil hijaroti dengan batu. Ya iya. Hatta khodibat kemudian menetes sehingga basah. Hatta khodibat kemudian menetes atau melukai. Nah. Bidimai dengan darah. Nah itu failnya khodibat hatta khodibat. Apa na'lahu kedua sendalnya Nabi itu asalnya na'laini na'lani. Nunnya dibuang karena mudhof ke hu. Isim tasniah. Mau diterapkan, ayo. Nah, lahu apa kedua sendalnya baginda Nabi. Coba itu. Coba jelaskan. Dan baginda Bani Taif melempari baginda dengan batu. Lah iya Rasul dakwah, ya kan? Sambil lihat salahnya. Bukan disambut dengan karpet merah ke suku Taif. Ini setelah pamanda beliau meninggal dan setelah istri beliau Khadijah meninggal. Ke Taif. Bukan disambut dengan karpet merah. Dilemparin batu. Sampai sendalnya mau merah. Teraliri dah. Dari namanya dilemparin batu. Lu ya kan? Masa ini luar biasa ini. Ayo, sum'ada ila Makkah khazinan. Sum'ada kemudian pergi. Oh ini sebelum Isra Mi'raj, begitu loh. Setelah ini kan prosesnya tadi disebutkan ya. Awalnya Rasul diperintahkan sholat qiyamul lail. Qiyamul lail diganti sholat 2 rakaat pagi sore. Setelah itu pamanda beliau meninggal, kemudian istri beliau Khadijah. Oke? Ayo lanjut. Sum'ada kemudian mendatangi. Kemudian datang. Kemudian balik. Ada yang udah. Sum'ada kemudian balik siapa baginda Nabi ila Makkah pada ke kota Mekah. Orang ila kok pada. Ila Makkah ke kota Mekah. Balik hazinan. Hale orang yang sedih. Duka. Hazinan hale orang yang sedih. Fasa'ala maka menanyakan pada baginda Nabi siapa malakul jibali, siapa malaikat penjaga gunung. Ya. Fi halaki ahliha. Ya. Dalam
membinasakan penduduk Mekah. Fi halaki ahliha, dalam membinasakan penduduk Mekah. Dawil asobiyati, orang yang mempunyai apa? Asobiyah. Asobiyah itu ikatan kesukuan. Nabi Muhammad ditentang, ya kan? Oleh suku Taif, akhirnya pulanglah balik lagi ke Mekah. Di Mekah bukan dapat sambutan, sama dimaki-maki lagi. Kan Nabi Muhammad aslinya orang Mekah, ngerti kan? Kelahiran Mekah. Nah, ini kan belum bahas hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasul hijrah kemana tadi? Taif. Ke suku Taif. Nah, Taif itulah yang mempunyai berhala besar, yang paling besarnya berhala yang namanya Hubal. Nah, gitu loh. Ya berhalanya ada di Ka'bah itu. Nah, cuman itu apa berhalanya suku Taif. Orang sama suku Taif, Rasul juga diintimidasi, dilemparin batu sampai sendalnya berdarah, kakinya berdarah-darah sampai darah itu netes kok. Sendal berarti darahnya deres apa enggak? Terus Rasul pulang ke Mekah, sedih, dihina lagi sama penduduk Mekah. Loh, ini kita bayangin loh. Kita bayangin nanti kalian dakwah. Kalian kan belum pernah mendakwakan agama ini. Pernah nggak kalian mensyariatkan orang di luar Islam menjadi Islam? Pernah nggak kalian mendakwai agama ini untuk itu? Belum kan? Loh. Nah, itu tantangan buat kita. Supaya spirit, semangat juang kita nggak pernah kendur. Jangan terlena. Loh, gitu loh maksudnya. Paham itu? Nah, supaya itu bagaimana? Maka kemarin dalam awal-awal Rasul ini berakhlak mulia dari anak-anaknya, dari masa kanak-kanak. Loh, nggak cemen, sayang sama temennya, hormat sama yang tua. Kan begitu akhlak Nabi kemarin. Belum lagi nanti belakangan. Bahkan sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan zati sifati saniyah. Itu nanti di belakang. Ini supaya paham kita. Ini kita belajar tauhid ya, ini diantaranya. Belajar tauhid itu kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini kita lagi Muhammadur Rasulullah. Kita kenal sama Allah, itu harus kenal dulu kepada Rasul. Ngerti? Karena yang mengenalkan kita ke Allah adalah baginda Rasul. Nah, baginda Rasul dalam menapak perjuangannya itu penuh dengan tantangan. Paham Aska? Beda sama Aska ketika selamatan. Bukan banyak tantangan, malah banyak tentengan, nenteng, berkat. Paham kong? Lalu ngikutin siapa kalau begitu? Lah iya kan? Masya Allah. Ayo. Faqala kemudian menjawab siapa baginda Nabi, ini sesungguhnya saya arju itu kembali. Siapa saya? Ayyukhrija pada bahwa melahirkan, mengeluarkan, maksudnya mengeluarkan, melahirkan. Pada bahwa melahirkan siapa Allah min aslabihim, dari apa? Tulang rusuk. Dari kambangannya, keturunannya. Aslab itu kan fal yang guril insanu mimma khuliqa mimma indafit yakhruju min baini sulbi. Paham nggak? Sulbi itu ya zamannya aslab. Aslab itu ya zamannya sulbi.
mimbaini sulbi wat taroib. Ya kan? Innahu ala raj'ihi laqadir. Terusnya apa? Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Terusnya apa? Was-sama'i dzatir raj wal ardi dzatis sad. Innahu laqaulun fasl. Wama huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Lah, lu baca atorik aja kagak apal, mau sombong. Pal malu lu, paham gak? Baca rawi bercanda lu berdua-dua sama si Krempeng. Nah, lu sekarang manggilnya Erwin Krempeng aja lah. Ya, tapi soalnya Krempeng begitu. Lu gak sama, Pal. Lu Krempeng 3. Nopal, Aska sama Erwin. Sama itu Siti. Lu tadi disabet enak Siti. Wah, kayak dipijitin Pak gitu ya. Lu kaki lu diem bunga. Kaki lu lagi main cepongan emang. Bunga kakinya joget. Ayo lanjut. Min aslabihim, dari tulang rusuknya ahli Mekah. Ahli Mekah, ayo. Mengeluarkan man pada keturunan. Oh, man pada anak cucu. Mengeluarkan man pada keturunan, yatawalla, yang Apa maknanya tawalla, ya tawalla, tawallian apa? beribadah. Yang mencintai lah gampangannya. Mencintai siapa? Manhu pada Allah. Masya Allah. Ini nangis kalau kalian bisa membayangkan bagaimana mulianya akhlak Nabi. Masya Allah. Bagaimana coba ceritanya? Loh, kan sebelumnya tadi dijelaskan. Sum'ata ila Makkah khazinan fi fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahliha dzawil asabiyah. Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Rasul kembali setelah dihina, diintimidasi, dilempari dengan kotoran, dengan batu, dicaci maki oleh orang-orang bodoh, sufaha, wal abid. Ngerti kan? Rasul akhirnya pulang ke Mekah khazinan dengan sedih. Sedih orang nanti di Mekah kok pasti akan dihina lagi, diintimidasi lagi, diembargo lagi, disekak lagi, dikencet lagi tuh. Akhirnya ada satu malaikat menawarkan, "Hai Muhammad, maukah engkau aku binasakan, aku hancurkan suku kabilah Mekah ini, kota Mekah ini, penduduknya orangnya asobiyah, hanya membela kesukuan." Maka salah satu yang dilawan sama Nabi itu nggak boleh asobiyah, nggak boleh fanatik berlebihan dengan sukunya. Lu kenapa, Pal? Nopal sambil ketawa-ketawa sendiri, lu kenapa? Lu kejinan apa ceritanya? Gimana? Tapi masih mending kejinan lu daripada kesetanan. Nah kalau setan kan nggak ada yang muslim. Kalau jin kan ada yang muslim ya kong. Udah jangan ngobrol. Jewer Pal Nopal, ono Alpin malah ngobrol sama adik kagak. Dengerin. Nabi ditawari oleh malaikat. Iya kan? Apakah kamu saya hancurkan? Enggak. Tuh, fakola. Rasul menjawab, "Ini arju ayyukhrijawahu min aslabihim man yatawalla." Jangan. Memang ini orang-orang adalah pada menentang ajaranku, menentang dakwahku. Tapi dari anak cucu mereka, dari keturunan mereka, saya berharap Allah akan
memberi hidayah kepada mereka. Gak ada dendam Nabi. Paham nggak maksudnya? Ini rumus dakwah. Kali ini kan berarti Rasul kan dicaci maki. Nih lu mah belum datang kemari. Lu kemari tahun berapa, Win? 2022 udah kemari belum? Belum. Lu tanya Aska, tanya Odon, tanya Maftuh. Lu udah tuh sini tuh. 2022. Lu iya kan? Iya, Kong. Kita ke sana, Kong. Dimaki mah. Dulu yang ngaji di Al-Aziz, lu tanya sama Aska. Buaya, Kong. Banyak banget. Termasuk si gendut yang gua kemarin dulu ngaji di sini. Salmon nih. Kan saya sukanya mengenai salmon. Ya kan? Sama abangnya itu. Termasuk Rosid, termasuk anaknya si Wawa sama Bahir itu kan sempet gak ngaji lama kan. Lu inget Bunga? Loh iya kan, belakangan ini aja ngaji lagi. Nggak tahu kepengaruh kayaknya. Serius. Nah, dicaci maki, dihina. Ya nggak boleh marah kita. Tuh gitu loh. Tapi kalian saksikan. Kemarin yang keberapa kita ngislamin? Ke 84. Loh iya kan? Nah, kalau ini rumus dakwah nih, dengerin untuk pelajaran untuk kita semua. Kalian nanti dakwah, maka harus kalian siapkan mental dari sekarang. Maka kenapa kalian saya minta subuh jam 4, sekarang mah kurang, harus bangun, sholat, minimal 2 rakaat. Kalau bisa nih dengerin, apa kalian sering baca Laqad ja'akum rasul setiap habis sholat, apa kan pada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Minimal sekali, syukur-syukur bisa 3 atau 7 kali setiap habis sholat. Nyambung. Salawat Fatih lu pada hafal kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hafal gak? Lu baca buat wiridan. Harus banyak wiridan. Jadi kalian lihat saya bersihin got, itu mulut saya baca selawat Fatih. Saya bersihin tempat wudhu, itu tetap saya wiridan. Termasuk nih, lu kalau mau ngapalin, lu mau puasa, dulu Kevin minta amalan ini nggak saya kasih. Puasa tapi, gua hapus. Ini udah kelar belum nih? Atau lagi ya? Nih, lu apalin. Jangan hapus ya.
Bismillah dulu lah. Oh, nggak apa salah kalau nggak hafal mana bisa. Robbi inni maghlubun fangtasir wajbur qalbiyal mungkasir wajma' syamliyal mungtasir innaka angdar rahmanul muqtadir ikfini ya kafi wa ana labdul muftakir wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira inna syirka la zulmun lil abid. Ada yang baca lil ibad fakuti birul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Puasa lu 7 hari. Enak aja lu. Nih gua kasih jaya nih, ajas tukum. Jawab kobil tuh. Ayo ajas tukum. Kobil tuh. Nah begitu. Kemarin Kevin minta ijazah ini gak saya kasih. Gua puasa 7 hari. Udah puasa biasa aja, kalau saya nggak makan yang bernyawa, lu ribet ntar lu. Lu jangan saya ini untuk menguatkan dakwah. Jangan dikritik sedikit kalian oleng, dikatain sedikit kalian ngambek. Itu bukan dai. Paham maksudnya? Terus dilawan gimana? Doa. Rabbi, hei Tuhanku, ini sesungguhnya saya maghlubun, itu yang dikalahkan. Fantasir, maka beri pertolongan. Ngerti gak? Wajma' dan kumpulkanlah samli pada kelompokku al-mundasir yang cerai-berai. Gak usah nangis, lu doa. Ngerti? Wajma' samli al-mundasir. Innaka sesungguhnya engkau, anta yang engkau. Ar-Rahman itu zat yang welas asih. Al-Muqtadiru zat yang kuasa. Ikfi, cukupilah nih kepadaku. Ya kafi, hei zat yang mencukupi. Wa ana abduka, dan bermula saya itu abduka, hambamu. Al-Muftakir, yang pekir, yang butuh. Wa kafa billahi waliya. Wa kafa, dan cukup siapa Allahu. Itu cara mentarkibnya ke pakai. Wa kafa billahi, banyak zaidah. Wa kafa, dan cukup siapa billahi Allah, apanya, walian, penolong. Wa kafa, dan cukup siapa billahi Allah, apanya, nasiron, ya penolong. Oh, inna syirka la zulmul lil ibad, lil abid. Ada yang baca lil ibad. Sesungguhnya musyrik menyekutukan Allah itu adalah zalim kepada hamba. Oh, fakutia, maka diputus apa dabirul qaumi, akibatnya kaum, belakangnya kaum, alladzina, yaitu kaum zalamu, yang zalim, walhamdulillahi rabbil. Nah, ini Rasul dakwah, dengerin.
Ini kan bahas baca rawi. Rasul dakwah bukan dapat pujian, bukan dapat sambutan, malah dapat makian, dapat sambitan. Ngerti disambit kan? Di apa? Dilemparin batu. Rasul nggak marah. Kenapa Rasul sampai sekuat itu? Rasul ditempa, diisi oleh Allah kesabaran, ketabahan. Itu salah satu untuk kita bisa sabar, bisa kuat menghadapi itu semua dengan berdoa. Loh. Kok Al kok sama Al? Lu kenapa Al pagi-pagi sarapan Al? Wah, MBG Pak gratis. Kenapa makan MBG Al? Biar sabar menghadapi kenyataan. Lah, lu sabar menghadapi kenyataan lagi lu ya gak? Paham itu? Dua tadi. Termasuk doa kalian malam, wirid don, tirakat, baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali, taruh di air putih. Nah, kalau ini nggak puasa, tadi berapa kali? 786 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tasbih lah. Begitu udah ini, embunin supaya kena embun, taruh di atas yang aman. Yang lain kalau ada temennya tirakat nggak boleh usir. Nanti kalian kualat ngantem ke diri sendiri. Termasuk tadi katanya itu diumpetin pecinya, belum ketemu, nyelip kali. Nggak boleh kalian ngumpetin barangnya temennya. Hati-hati, kualat kelakuan kalian sendiri, nggak boleh. Paham maksudnya? Ini kita berkaca, belajar ke akhlak baginda Nabi. Nabi dakwah bukan itu tadi, malah dicaci maki. Bukan Nabi nggak mau ditolong, mau ada malaikat yang menawarkan supaya orang Taif dan orang Mekah tadi dibinasakan. Ngerti maksudnya? Rasul nggak mau. Nah, itu jawabannya Rasul. Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Ngerti? Saya nggak mau umatku, kaumku dibinasakan. Saya berharap Allah akan melahirkan generasi-generasi mereka. Generasi itulah yang akan mengikuti dakwahku. Nyambung ini. Ini prinsip dakwah Nabi. Maka ya 2000 pokoknya Desember 2022 Al-Aziz sama diantem banyak orang, ratusan ribu orang yang mencacinya. Wah, dan itu prinsip nggak boleh marah kita. Nah kalian nanti pun sama. Nah kalian jangan bayangkan dakwah, wah dikasih amplop, dikasih besek, jangan. Wah maksudnya kalau ada yang ngasih ya terima, tapi jangan karena itu. Maka usahakan kalian nanti mempunyai usaha. Paham nggak? Entah kerja, entah dagang, entah ngajar atau apa. Dakwah nawaitu khidmat loh, untuk agama Allah. Kalian pikir saya nggak usaha? Sembarangan. Kan saya mah ustadz. Usaha tanpa dana lah nyalo. Kemarin kan lu udah kebagian gocap-gocap. Asal gulma kasih sama kalian. Paham itu? Nah, udah dah jam berapa? Udah akhirillahumma besok. Apa? Besok bahas Isra Mi'raj. Ya udah nggak mesti harus malam Jumat lah. Ntar saya baca nggak apa-apa. Nah, itu kan akhirillahumma qabrahul karim. Biarfi'u salim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini besok-besok kalau baca rawi itu gini, dengerin. Itu kan ada dua. Suma usriya biruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil aqsa
ila warikhabihil qudusiyah. Kalian jawab Allahumma sholli alaihi. Ngerti gak? Nah, yang berikutnya wa urija bihi ila samawati faro'a adama fil ula wa qad jallalahul waqar wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu kan yang sebelumnya kan warikhabihil qudusiyah, kan pendek kan, Allah atau Allahumma sholli alaihi. Ngerti? Nah, yang bawahnya kan panjang. Wa qad jallalahul waqar wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Boleh wali nggak apa-apa. Ngerti maksudnya? Nah, setiap baca rawi seperti itu, jangan ngobrol. Yang baca dapat pahala bacanya, yang mendengarkan mendapat pahala membaca sholawat. Paham nggak? Itu intinya baca rawi, dan itu yang menjaga ketentraman Nusantara. Jangan orang baca rawi malah ngobrol. Paham itu? Baca burda aja harus serius, baca rawi juga sama. Nah, waro'a fisaniyati Isab bin Maryam al-batul al-barratin naqiyah wabni khalatihi Yahya alladhi utiyal hikama fi khalisiba. Salwali. Ya udah dah. Ya. Oke, udah kalau gelar makan turun. Nanti tetap sorogan. Saya kok sebenarnya diundang nih. Sodong, udah dah. Di kandang aja, kita nggak usah kemana-mana. Oke, kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.